Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Salam sehat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Kita lihat di sini ada perkataan dari siswa ya. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Membentuk pemerintahan kolonial. Kita lihat bagaimana. Ayo membaca. Nah, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Nah, di sini setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles ya sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811 ya. Nah, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, nah ini ya poin-poin yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Inggris ya. Pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, kemudian kebijakan di bidang ekonomi, dan upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Nah, nanti baca ya. Kemudian kebijakan di bidang pemerintah, pengadilan dan sosial. Nah, inilah bentuk dari pemerintahan kolonial Inggris ya pada masa penjajahan. Nah, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, jadi Raffles ya, Thomas Stamford Raffles ini satu, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Nah, ini kebijakannya ya. Kemudian yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut ya, diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Nah, itu ya, ini asal dari Indonesia. Kemudian yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebun raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Itu dari kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian dari ilmu ekonomi, di bidang ekonomi, kebijakan di bidang ekonomi, yang pertama, menghapus kontingenten ya. Penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah, land rent ya. Atau yang kedua, semua tanah dianggap milik negara. Maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Tuh ya. Dan kemudian di sini ada upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Nah, pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Kemudian sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Kemudian yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang pada waktu itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial.
Nah, dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. Pertama, Pulau Jawa diberi menjadi 6 karesidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan. Nah, yang ketiga, melarang perdagangan budak. Nah, kebijakan-kebijakan ini adalah yang dibentuk oleh Thomas Stamford Raffles ya. Dia adalah pemimpinnya sebagai letnan gubernur di Indonesia pada waktu itu, pada pemerintahan kolonial Inggris, dan membuat kebijakan-kebijakan yang tadi Peggy bacakan. Nah, itu pada peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Dan kemudian kita lihat di sini peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pada tahun 1595 Belanda berangkat di Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Jadi